wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia serta nikmat-Nya kepada kita semua hingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian daripada ibadah sholat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat Jumat Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan sholat Jumat ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kami menghimbau kepada jamaah sekalian agar mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian kami mohon agar matikan handphone agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita saat ini, dan juga tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Kemudian tugas Jumat pada hari ini Jumat 7 Februari 2025 selaku imam dan khatib Ustaz Izzuddin Al-Qasam Halwan LC. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selaku muazzin Bapak Imam Effendi. Waktu Jumat pada hari ini yaitu pukul 12:10 WIB. Selanjutnya marilah kita sama-sama baca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur, dimudahkan rezeki, diberikan iman dan Islam kita, serta berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib yang ma'ala kulli nabiyin shalihah. Wa la hawla illa billah Rasulullah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تجعل ظلمة نورا وتحول موات القلب بعثا ونشورا وتحيل ضيق صدر شراحا وحضورا اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه خلقا وخلقا سيدنا محمد بن عبد الله المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم يلقاهم الله نذرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, yang masih memberikan kita nikmat Islam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan keimanan kepada kita, tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita berada di dalam surganya, karena pintu masuk utama, kunci utama untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan kita bisa mempasrahkan seluruh permasalahan kehidupan kita, permasalahan yang terkadang kita buntu untuk menyelesaikannya, terkadang logika kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, terkadang hati kita harus kita press, kita tahan untuk menahan seluruh problematika tadi. Tapi dengan keimanan yang Islam memiliki arti al-istislam, yaitu menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga permasalahan yang tidak masuk dalam logika kita, permasalahan yang mencekam hati kita, bisa kita serahkan, bisa kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara penyandaran yang paling sempurna adalah ketika masih ada keimanan dan keislaman di dalam hati kita. Salawat dan salam telah tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, yang telah mengantarkan kita, yang telah membawa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Terkadang ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang luar biasa inspiratif, tapi beberapa kehidupannya, beberapa fase-fase kehidupannya tidak relate, tidak bisa dicontoh oleh setiap manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap kehidupannya. Beliau pernah sedih, beliau pernah senang, pernah mendapatkan satu problem, pernah juga menyelesaikan banyak problem. Maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya bisa kita ikuti dalam konteks kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran sebagai referensi utama bagi kita semua, sebagai undang-undang yang tertinggi bagi kita semua. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan contoh berupa malaikat sebagai satu makhluk yang tidak memiliki kekurangan sama sekali, dalam arti tidak pernah bersalah, tidak pernah melaksanakan maksiat. Full semuanya kegiatan malaikat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi contoh malaikat itu belum cukup, karena malaikat adalah makhluk khusus yang dimana kita sebagai manusia memiliki potensi untuk berbuat salah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk manusia agar referensi yang beliau ajarkan bersifat aplikatif bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah mukadimah kedua sebelum masuk bulan Ramadan. Memang mukadimah pertama dalam bulan Ramadan adalah bulan Rajab. Seseorang yang mampu secara maksimal untuk beribadah di bulan Rajab, maka otomatis di bulan Sya'bannya akan diperkuat, sehingga bulan Ramadan adalah momentum yang paling berharga untuk memanen seluruh persiapan yang ada di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Maka para ulama mengkategorikan bahwa bulan Rajab adalah syahruz zar', bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah syahrus saqi, bulan untuk mengairi, dan bulan Ramadan adalah syahrul hasad, bulan untuk
memanen. Sehingga kita sudah masuk ke fase kedua persiapan bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Mungkin di antara kita ada yang merasa kurang memaksimalkan waktu-waktu kita di bulan Rajab. Maka jangan pernah berputus asa. Kita wajib untuk bisa meningkatkan semangat kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan mukadimah kedua ini, yaitu adalah bulan Sya'ban. Bagaimana cara kita memaksimalkan bulan Sya'ban ini agar ketika kita masuk di bulan Ramadan kita bisa mendapatkan keimanan secara utuh? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita semua, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan tentang kebiasaan Rasulullah ketika beliau masuk di bulan Sya'ban. Ma ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri akthar siyaman minhu Sya'ban. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa satu bulan full selain bulan Ramadan. Artinya, puasa satu bulan full hanya ada di bulan Ramadan saja. Tidak mungkin ada puasa satu bulan full di bulan-bulan lainnya. Lalu Aisyah menyebutkan, wa ma ra'aituhu fi syahri akthar siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa lebih banyak kuantitasnya, tidak sampai full satu bulan, tapi secara kuantiti puasanya banyak sekali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dan itu disaksikan oleh Aisyah ketika di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah sebuah pelajaran berharga. Bagaimana atmosfer spiritual Ramadan, atmosfer spiritual pada bulan Ramadan itu harus kita mulai ketika kita masuk di bulan Sya'ban. Maka ketika seseorang hendak masuk ke dalam sebuah pertandingan, ketika seseorang hendak berolahraga, maka harus ada pemanasannya terlebih dahulu, maka harus ada persiapannya terlebih dahulu, habit formation-nya harus ada terlebih dahulu, formasi untuk melaksanakan tujuan yang hendak dilakukan, maka harus ada persiapan secara matang. Maka Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban dan memperbanyak kuantiti dari puasanya di bulan Sya'ban agar ketika masuk di bulan Ramadan beliau tidak kaget, beliau bisa kuat secara maksimal, dan itu juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula bulan Sya'ban pun juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i disebutkan bahwa dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a ala 'amali wa ana sha'im. Ada sebuah alasan kenapa Rasulullah SAW memilih puasa ketika di bulan Sya'ban, selain sebagai mukadimah sebelum masuk di bulan Ramadan, tapi alasan kenapa Rasulullah SAW memilih memperbanyak puasa bukan ibadah-ibadah yang lain. Maka Rasulullah menyebutkan dzalika syahrun turfa'u fihi al-'amal, karena bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im, dan aku suka kalau amal yang diangkat, amal yang aku laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya rapotan terakhir dalam jangka waktu 1 tahun di bulan Sya'ban itu, yang aku suka adalah nilai terakhirku adalah ketika aku sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang refleksi diri. Bulan Sya'ban adalah momentum untuk mempersiapkan sekaligus juga untuk refleksi. Ketika kita di masa 1 tahunan, itu ada masa evaluasi sekaligus juga mempersiapkan strategi di tahun ke depannya. Maka momentum itu bisa kita gunakan dalam satu waktu. Begitu pula juga dalam beribadah. Ibadah yang terjadi secara sembarangan, ibadah yang dilakukan secara sporadis tidak akan mampu memberikan kekuatan bagi spiritual kita. Terkadang seseorang mengharapkan bagaimana cara diriku untuk mendapatkan ketenangan, bagaimana diriku untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Tapi ibadah kita itu berjalan secara sporadis, secara serampangan, tidak terstruktur, tidak strategis, tidak tertata dengan baik, tidak mengetahui kapan momentum-momentum yang tepat untuk bisa gaspol, kapan momentum yang kita harus perlahan-lahan terlebih dahulu. Maka wajibnya kita untuk mengetahui masing-masing bulan yang mulia, wajibnya kita untuk mengetahui bulan yang mulia itu dilaksanakan dengan apa, sekaligus juga mengetahui amalan-amalan yang menjadi prioritas kita laksanakan, itu akan mampu memberikan ketenangan yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kualitas iman kita, karena kita mengetahui bahwa momentum yang tepat
dilaksanakan dengan ibadah-ibadah yang tepat. Maka bulan Sya'ban diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bulan untuk persiapan sebelum masuk Ramadan. Artinya mempersiapkan resolusi di bulan Ramadan adalah mukadimah ketika masuk di bulan Sya'ban, atau ketika kita jauh memandangnya dari mulai bulan Rajab, sekaligus bulan Sya'ban itu adalah momentum bagi kita untuk self reflection atau untuk refleksi diri. Kira-kira setahun ini sudah apa saja yang aku lakukan? Kira-kira ibadahku selama 1 tahun ini sudah maksimal atau belum? Kira-kira resolusi-resolusi setiap tahunku sudah aku laksanakan atau belum ketika kita melihat di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban adalah momentum untuk meningkatkan spiritualitas untuk kesehatan mental manusia dengan adanya puasa, dengan adanya istighfar, dengan adanya doa, mampu untuk memberikan ketenangan bagi diri kita, untuk meneduhkan hati kita, untuk mengurangi seluruh kasar-kasar dan kekerasan-kekerasan dalam hati kita. Dengan adanya puasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ketika kita masuk di bulan Ramadan, maka ketenangan itu bisa kita dapatkan secara maksimal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup khutbah ini dengan doa. 1 bulan sebelum Rasulullah SAW melaksanakan puasa Ramadan pertama, artinya di tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah, itu adalah tahun pertama adanya puasa Ramadan. Tapi menariknya adalah perintah puasa Ramadan itu turun ketika di bulan Sya'ban. Artinya 1 bulan sebelum puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat perintah melaksanakan puasa Ramadan itu turun 1 bulan sebelum puasa Ramadan pertama. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ujian mental kepada Rasulullah, sekaligus juga ujian mental kepada para sahabatnya. Terkadang ketika kita diberi tugas yang dadakan, kita akan ngomel terlebih dahulu. Ketika kita diberi tugas yang mendadak sekali, kita akan mengeluh terlebih dahulu. Kenapa kok kita diberi ujian? Kenapa kita diberi tugas di waktu yang sangat mepet sekali? Padahal itu yang justru letak ujian sesungguhnya dari sana. Letak ujian sesungguhnya adalah ketika kita diuji di waktu-waktu yang menurut kita itu tidak tepat. Waktu-waktu yang dimana menurut kita itu perlu dengan struggle. Kalau misalkan ujian di waktu yang sangat tepat sekali atau yang di waktu yang sangat ideal sekali, maka itu bukan ujian. Biasa saja manusia melaksanakannya. Tidak ada effort, tidak ada kekuatan, tidak ada pengalaman yang akan dia ceritakan di kemudian hari. Oh, aku dulu pernah mendapatkan tugas dadakan di waktu sedang susah, di waktu sedang sulit. Itu bisa menjadi cerita yang sangat berharga sekali bagi generasi selanjutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ayat puasa ini tepat ketika Rasulullah SAW 2 tahun di Madinah, sekaligus juga memperkuat mental para sahabat. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan di waktu yang tepat juga. Bukan berarti artinya waktu yang tepat juga memiliki PR. Karena apa? Karena di Madinah stabilitas keimanan para sahabat itu sudah mulai kuat. Karena periode Mekah yang penuh dengan tekanan yang begitu luar biasa, dan periode Madinah adalah momentum yang paling tepat untuk memberikan syariat-syariat yang mendetail itu. Jadi datangnya tugas dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu di waktu yang tepat, tapi bukan berarti di waktu yang tepat itu lantas tidak ada tekanan, tidak ada
hal yang dapat mengoyak dan mengoyak spiritual kita, maka itu adalah ujian sesungguhnya, karena ujian sesungguhnya adalah ujian yang bisa dan mampu memberikan tekanan bagi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ke depan ini menjadi momentum yang paling berharga untuk menenangkan jiwa kita, mendapatkan kebahagiaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Sya'ban ini sebagai mukadimah terbaik bagi diri kita untuk bisa menggapai bulan Ramadan yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.